Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di doa malam hari ini, Wednesday Breakthrough. Saya percaya setiap kita pasti selalu memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam setiap ibadah kita. Dan saya juga percaya kalau Tuhan Yesus terlebih rindu untuk menjumpai setiap kita, memulihkan setiap kita, menyembuhkan setiap kita, memberkati setiap kita dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah, seperti yang selalu Tuhan kerjakan dan Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, kita mau berikan penyembahan kita mau berikan pujian kita mau berikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Allah kita, yang telah terlebih dulu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna, buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, buat setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, buat rahmat-Mu yang tidak pernah habis, buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang indah, yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ini kami Tuhan datang bawa ucapan syukur kami di hadapan Engkau Allah yang besar. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, dengan apakah Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh
dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Nyatakan kekaguman-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat hatimu, membuat kebaikan, kemuliaan Tuhan yang membuat kami kagum. Yesus, ku bersyukur kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Tetap semangat, karena Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Oke, ada ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara, ada perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa, istimewa yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan, kalau tadi kami telah memuji Engkau Bapa, dan saat ini kami ingin membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita baca satu ayat, dan saya berharap biar ayat ini merupakan salah satu ayat pegangan buat saudara dan saya dalam menjalani hari hidup ini. Apalagi khususnya di masa-masa pandemik ini. Ya, dan juga terus di dalam bulan-bulan berikutnya, bahkan dalam tahun-tahun berikutnya. Biar ini menjadi salah satu ayat pegangan buat kita. Oke, mari kita baca sama-sama dari Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Boleh kita ulangi? 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya minta dengan hormat, saya mohon supaya Bapak Ibu Saudara menghafal ayat ini, dan biar ini menjadi pedoman kehidupan saudara dan saya, ayat ini. Oke, kita ulangi. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Kata mencari ini bukan artinya Tuhan hilang. Tidak, karena konteks ayat ini adalah pada saat itu bangsa Israel telah menolak Tuhan, menjauhi Tuhan. Arti kata mencari Tuhan artinya kembali kepada Tuhan, kembali berseru kepada Dia, kembali mengtuhankan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga datang kepada saudara dan saya pada saat ini. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kapan perkenanan itu? Inilah masa-masanya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kapan? Inilah saatnya. Dia begitu dekat dengan saudara dan saya. Di mana saudara dan saya berada, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir. Amin. Dan Dia selalu terbuka, selalu welcome kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Nah, kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kita harus mencari Tuhan. Nah, saudara, untuk supaya kita lebih memahami, izinkan saya untuk mengkaitkan dengan sebuah analogi, dengan sebuah kejadian peristiwa yang saya alami. Beberapa waktu lalu, oleh karena gigi saya, gigi geraham yang sebelah kiri saya paling ujung, itu paling pojok, itu bermasalah. Ya, berlubang dan sakit sekali, dan sakit ternyata ada infeksi. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus datang kepada spesialisnya. Betul? Siapa spesialisnya? Profesinya dokter gigi. Saya tidak datang ke dokter umum, apalagi datang ke dokter kandungan. Ya, tidak, saya datang ke dokter gigi, dokter spesialis gigi. Dan saya tidak juga mau datang kepada dokter gigi yang baru lulus kemarin, baru praktek, baru coba-coba, baru sebulan, 2 bulan, bahkan baru setahun praktek saja saya juga nggak akan datang. Kenapa? Karena nggak mau coba-coba, saudara. Nah, saudara, ketika saya cari, akhirnya ketemu, dan ditanganilah dengan begitu luar biasa baik. Akhirnya
Saya boleh ngalami kelegaan. Saya boleh ngalami pemulihan. Nah pertanyaannya saudara, sama. Saya seperti saya, ada masalah saya harus datang kepada dokter gigi, sang spesialis gigi. Kenapa kita harus mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan? Simpel jawabannya. Karena Tuhan adalah sang spesialis kehidupan. Lebih spesifik lagi adalah Dia sang spesialis pemulih kehidupan. Nah, sama saudara, ketika saya datang kepada dokter gigi, apa yang harus saya persiapkan dalam diri saya ini? Paling tidak ada 3 hal. Dan ini juga yang boleh menjadi pegangan saudara dan saya. Kalau kita mau datang mencari Tuhan untuk mengalami pemulihan, kita mau berseru kepada Tuhan untuk kita mengalami damai secara kelegaan, yang daripadanya jalan keluar, kemenangan, kesembuhan daripadanya, kita harus membekali diri dengan 3 hal. Yang pertama yaitu saya harus datang kepada Dia. Ada tindakan. Tuhan telah membuka tangannya, membuka undangan, memberikan sebuah undangan. Serius, Tuhan kita tidak pernah bercanda. Kalau Tuhan katakan, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Berserulah kepadaku selama aku dekat. Saudara, ini undangan yang serius. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sang spesialis kehidupan, sang spesialis pemulih kehidupan. Dan yang pertama, ya kita datang kepada Dia. Saya tahu dan saya sudah calling, saya sudah telepon, saya sudah daftarkan nama saya. Oke, saya mau datang. Saya perlu mengalami pemulihan atas gigi saya. Tapi kalau saya tidak bertindak untuk datang, saya tidak akan pernah mengalami pemulihan atas gigi saya. Betul? Sama kalau kita katakan kita mau mencari Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Kita mau dan mau, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada action. Kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan kehidupan. Padahal Dia tahu bagaimana caranya Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, datang kepada Dia. Jangan tunda waktunya. Kalau Alkitab tadi ayat katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan inilah masa-masa perkenanan itu. Oleh karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib buat saudara dan saya, telah menyelesaikan semua masalah dosa saudara dan saya. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi juga kita memiliki akses bisa langsung datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Datanglah. Kalau dikatakan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat, berarti kata selama itu berarti ada masanya. Ada waktunya kita nggak bisa lagi berseru kepada Dia. Ada waktunya di mana kita sulit lagi untuk mengalami Tuhan. Kapan itu? Bahkan nggak bisa lagi. Yang sudah pasti ketika kita meninggal, udah nggak bisa lagi. Tapi selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Datang kepada Dia. Dimanapun, kalau kita datang bisa dalam keadaan sikap formal maupun non formal. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan ini, saudara sedang berkendaraan. Pada waktu saudara mengendarakan kendaraan, saudara bisa mengalami datang kepada Dia dengan sikap hati. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika kita udah datang kepada Dia, yang kedua, kita harus percaya dan berserah kepada Dia. Sama seperti saya datang ke dokter gigi. Saya harus percaya bahwa dokter itu dapat menyelesaikan masalah gigi saya. Dan saya ketika ditangani, saya harus pasrah kepada Dia. Saya percaya penuh kepada dokter itu. Enggak sebentar-bentar saya tanya, dokter benar nih dokter gigi. Dokter lulusan mana? Saya tanya panjang lebar. Lama-kelamaan saya bisa diusir keluar. Saudara, karena hal yang kedua yang saya harus punya yaitu saya percaya kepada dokter. Hal yang sama, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Dia.
Dia adalah Tuhan, pencipta saudara dan saya, pemberi kehidupan saudara dan saya, penyelamat hidup saudara dan saya, pemulih kehidupan saudara dan saya. Dia sang spesialis kehidupan. Percaya dan berserah. Amin. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita mau mengalami Tuhan, mengalami pemulihan, setelah kita datang kepada Dia, kita percaya, kita berserah. Dan yang ketiga, kita harus ikuti petunjuk-Nya dengan setia dan dengan sabar, dengan tekun. Sama seperti saya ketika ditangani oleh dokter, selama saya ditangani oleh dokter, saya harus mengikuti petunjuk-Nya. Pada waktu buka mulut, buka mulut. Pada waktu selesai ditangani sebagian, harus kumur-kumur, ya saya kumur-kumur. Terus, saya harus ikuti petunjuk-Nya sampai selesai. Oleh karena sang dokter gigi dengan penuh kesungguhan menangani masalah gigi saya juga dengan penuh kepercayaan, dengan ketaatan saya terhadap petunjuk-petunjuk-Nya, saya ngalami pemulihan. Dan akhirnya saya ngalami kelegaan karena gigi saya akhirnya dicabut. Dan itu yang memang saya kendaki. Dan saat ini saya boleh makan dengan normal kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Sama-sama. Perjalanan kehidupan kita masih ada, masih terbentang di depan ini. Apa yang harus kita lakukan? Minta petunjuk Dia setiap hari, saudara, minta tuntunannya. Itu sebabnya firman Tuhan ayat ini menjadi pegangan saudara dan saya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kapan itu? Tiap hari. Katakan sama-sama, tiap hari. Amin. Mulai kapan? Tidak tunggu nanti atau nanti malam atau besok pagi. No. Now. Katakan now. Yes. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara dan saya saat ini. Namun saya sangat yakin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada persoalannya begitu besar sehingga Tuhan tidak dapat menyelesaikannya. Tidak ada bebannya begitu berat sehingga Tuhan tidak bisa menyingkirkannya. Tuhan mau saudara dan saya datang kepada Dia. Mencari Tuhan. Mencari pribadinya. Berseru kepada Dia. Dengan kepercayaan penuh. Dan selanjutnya ikuti petunjuk-Nya. Petunjuk-Nya ada di mana? Firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Dia. Tapi diawali dengan datang kepada Dia. Cari Tuhan. Dalam satu hari 24 jam terpotong dengan waktu tidur atau istirahat kita. Kurang lebih 8 jam. Sisa tinggal 16 jam. Kita pakai untuk waktu bekerja, belajar, berkuliah, berkarya, masak dan sebagainya. Berapa banyak kita pakai waktu kita untuk selalu kita terkoneksi dengan Dia. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berseru kepada Dia selama Ia dekat. Anytime Dia bisa ditemui. Anywhere, kapanpun, dimanapun Dia dapat ditemui. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak di antara saudara yang mau berkomitmen, mau mencari Tuhan tiap hari, kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi, bangun hubungan berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Dan bagi saudara yang saat ini sedang menantikan pemulihan dalam kehidupan, dalam keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, apapun juga, saudara juga boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka.
Engkau yang pulihkan. Engkau yang sanggup memulihkan. Karena Engkau Tuhan, Sang spesialis kehidupan. Sang spesialis pemulih kehidupan. Jamah mereka satu persatu, kuatkanlah mereka. Dan Tuhan juga yang sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Tuhan tunjukkan jalan yang harus mereka jalani Tuhan. Agar mereka semuanya mengalami pemulihan. Bahkan kelegaannya daripada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga yang memberkati. Persembahan yang dikumpulkan, yang dipersembahkan lewat transfer. Kau perhatikan tangan yang telah mentransfer ini Bapa. Berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menyatakan firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Untuk kami dapat mempraktekannya. Sampai Kau datang kembali menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita bersatu hati. Kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau masih memberi kesempatan kami bersama-sama Tuhan untuk berkumpul di tempat kami masing-masing Bapa untuk berdoa. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan hidup yang kami jalani bukan hidup yang mudah ya Bapa, bukan hidup yang mulus ya Tuhan. Biar kami boleh selalu tahu ya Tuhan, karena Engkau yang berdiri sebelah kanan kami Bapa, maka kami tidak akan goyah ya Bapa. Biar kami boleh terus ingat Tuhan, kalau Engkau yang terus menggenggam tangan kami Bapa, mengiringi kami Tuhan, kemanapun kami pergi ya Bapa. Dan biar kami juga boleh belajar Tuhan, untuk ikut kemanapun Engkau menuntun kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan bagi setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan ya Bapa. Mari Roh Kudus Bapa, sungguh Tuhan, meskipun pada saat-saat sekarang ini Bapa mungkin agak takut bagi kami untuk pergi keluar ya Tuhan, tapi karena tanggung jawab kami tetap harus bepergian. Kami percaya Bapa, Engkau yang beri kami hikmat kebijaksanaan bagaimana kami harus menjaga diri kami, dan Engkau juga yang melindungi setiap kami ya Bapa. Ya Roh Kudus Bapa, berkati ya Tuhan setiap Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, supaya sungguh Bapa kami boleh terus mengalami Tuhan pertumbuhan rohani bersama dengan Engkau ya Bapa. Supaya sungguh setiap kami Tuhan boleh terus ya Bapa semakin dekat dengan Engkau pada masa-masa ini ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau juga yang tolong ya Bapa untuk pemerintah negeri kami Indonesia ya Bapa. Mari berkati Pak Jokowi Tuhan, wakilnya Bapa, seluruh menteri ya Bapa, setiap orang yang Engkau percayakan Tuhan untuk memimpin dan mengatur negeri kami Bapa. Engkau yang campur tangan ya Bapa dalam kehidupan mereka Bapa, supaya mereka boleh menghasilkan karya-karya terbaik mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan untuk kemakmuran dari negeri kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Menteri Kesehatan ya Bapa, bagi para dokter dan suster, bagi para tenaga medis Tuhan, bagi setiap orang-orang Tuhan yang berpartisipasi Bapa dalam menjaga negeri kami dari COVID ya Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus Tuhan, biar sungguh perlindungan yang daripada-Mu ada kepada mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka Tuhan boleh Engkau kuatkan terus, boleh Engkau berikan sukacita ya Tuhan, boleh Engkau mampukan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Berkati Tuhan keluarga mereka Tuhan, sanak saudara mereka ya Bapa, supaya boleh mendukung Tuhan pelayanan apa yang mereka lakukan bagi negeri ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, biar semua boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati gereja kami Tuhan, berkati para pemimpin di gereja kami ya Bapa, biar visi yang daripada-Mu Engkau terus tambahkan, Engkau terus perjelas kepada para pemimpin kami ya Bapa. Biar kami mengerti Tuhan pada masa-masa yang aneh ini Bapak, pada masa-masa new normal ini Bapak, apa yang harus gereja-Mu lakukan ya Bapak, supaya kami boleh terus menjadi terang dan garam Tuhan bagi sekitar kami Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Bapak, untuk saudara-saudari kami, teman-teman kami. Kami berdoa ya Roh Kudus Bapak, supaya sungguh Tuhan Engkau yang membuka kesempatan untuk kami melayani mereka Bapak. Kami berdoa supaya hati mereka Engkau lembutkan ya Bapak. Kami berdoa supaya pikiran mereka Engkau bukakan ya Bapak, supaya sungguh apa yang mereka kerjakan
dengarkan ya Tuhan, itu sungguh Tuhan boleh membawa mereka untuk bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan yang hidup dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan, Engkau yang taruh Tuhan dalam gereja kami Tuhan, kesatuan yang daripadamu Bapa. Kami jauhkan Tuhan setiap roh gosip Bapa dan kebiasaan-kebiasaan buruk lain ya Bapa. Tapi biar kami semua boleh bersatu Tuhan, untuk kami boleh melihat namamu dipermuliakan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Dan kalau tidak bisa, tidak apa-apa, di tempat duduk atau di tempat tidur, saudara bisa angkat kedua tangan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara dan saya. Shalom.